Haleluya. Digaungkan kita berulang tahun. Saudara, tentunya kita harus memahami bahwa pemuda remaja itu adalah wadah yang dibentuk untuk mengakomodir ya komunitas yang ada. Amin. Dan kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dulu namanya Gafra, ada Bung Jerry, dan kita berpikir bahwa mungkin nama itu bisa dirubah sekali setahun atau sekali 2 tahun. Saat ini kita mengenal dengan nama Generation in Spirit. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi kita ganti namanya. Sehingga kita berinovasi, amin. Kita memiliki, jadi nama itu sesuai visi kita. Sesuai dengan semangat yang ada dalam kehidupan kita sebagai pemuda remaja yang ada. Sehingga itu akan nanti semakin sempurna kita semakin solid. Ya. Dan ada rencana kita akan bercamping ria. Saya serahkan kepada tim, kepada pembina untuk mengatur supaya kita juga punya outdoor activity khusus pemuda. Ya, nanti mungkin Natal kita buat Natal khusus pemuda. Amin. Jadi kita menjadi wadah yang kita berexpanding ya. Kita berproses semakin terikat, semakin solid, semakin bergandengan tangan. Untuk saat ini memang dari gembala yang memanage, tentunya untuk pujian diserahkan kepada pemuda remaja yang ada, siapa menentukan, mohon didukung, amin. Jangan pujian loh, dorong-dorongan, jangan saudara ya. Jangan malu-malu melayani Tuhan, ya. Kalau malu melayani Tuhan, nanti Tuhan malu pakai kita. Ya. Kesaksian Torah itu dia berpenampilan di sekolahnya. Buat saya itu satu yang baik dan luar biasa, dan itu menjadi acuan nanti kita kalau kita mau buat sitkom, situasi komedi ya, mau drama, mau film pun kita bisa menghafal skrip gitu ya. Cara menghafal peran kita gitu loh. Jadi nggak cut mulu nanti. Jadi kita semakin dimampukan. Amin. Dan saya merasa bahwa spirit dari Tuhan itu sedang bergerak di antara kita orang muda. Dan sama itu tetap ada bagi senior yang ada, mohon terus mendukung, mohon terus menopang. Ya, kembali lagi pelayanan ini Tuhan punya. Bukan milik siapa-siapa tapi Tuhan punya. Amin. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa pelayanan ini Tuhan punya. Amin. Engkau dan saya juga Tuhan punya. Jadi kepemilikan itu Tuhan yang punya, kita hanya hamba, kita hanya hamba. Ya. Kalau kita mengatakan ini punya gue, Tuhan katakan ini punya gue, kata Tuhan. Diambil Tuhan, ya kan? Itu bahaya. Jadi pada saat kita mengklaim sesuatu, itu yang berbahaya. Jangan sampai karena talenta pun, urapan pun, hikmat pun itu dipercayakan. Tuhan bisa ambil kapan saja. Makanya kalau Anda melihat hamba Tuhan, oh dia punya urapan menyembuhkan. Ya, pada saat dia klaim dia punya urapan menyembuhkan, setelah itu dia kurapan. Wow. Urapannya hilang, dia kurapan, saudara. Jadi saya pun sebagai gembala, saya nggak mengatakan bahwa saya punya urapan ini. Enggak. Semua Tuhan punya. Amin. Kita hanya alat, kita hanya hamba. Amin. Jadi agak keliru, saudara ya. Banyak kita mendengar, oh dia punya urapan untuk menyembuhkan. Ya, enggak ada. Itu semua Tuhan yang punya. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, talenta, kemampuan, mari kita gunakan semaksimal mungkin selagi kita Tuhan percayakan. Amin. Puji Tuhan. Dan saya merasa ini sedang bergerak, dan saya mau ini bergerak maju ke depan. Saya mau ini bergerak terus kepada yang jauh lebih baik.
Sehingga jangan ada hal-hal yang mengganggu talenta saudara. Kalau saudara punya talenta apa, boleh ngobrol ke pembina, penasehat. Ini ada penasehat ajaib, saudara. Jangan senyum, saudara. Dan sampaikan kepada kami. Kami siap mensupport, mengakomodir. Dan kami bukan pada posisi untuk menstop, menghentikan, apalagi merendahkan. Enggak. Kami mau, kalau Anda punya talenta, silakan ngobrol. Kita kembangkan. Sekali lagi, saya pernah katakan bahwa pemimpin yang baik menciptakan pemimpin yang lebih baik. Saya mau. Ke depan, kalau saudara ingin jadi hamba Tuhan, Anda hamba Tuhan yang lebih dari saya. Ke depan, kalau saudara punya talenta ini, talenta itu lebih dari saya. Justru saya merasa gagal kalau saya tidak membentuk jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tidak melebihi saya. Ya, kalau kita ingat dulu film-film ini ya, apa namanya, zaman-zaman Pak Dipo kali remaja, dia punya ilmu 10 tingkat, ya kan? Terus muridnya dia kasih 9, karena 10 dia punya. Dia nggak mau muridnya lebih baik dari dia. Dia mati, muridnya punya 9, yang 9 ini dia turunkan ke muridnya 8. Sampai habis. Ya puji Tuhan habis, karena itu ilmu nggak benar, saudara. Tapi kalau ilmu yang benar, saudara harus lebih baik daripada generasi sebelumnya. Amin. Saya pun mau gereja kita lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Atau yang lain. Amin. Ya. Mungkin yang lain fokusnya besok kita potong apa? Kan gitu ya. Kucing lewat atau anjing lewat nih kita potong gitu, bukan. Tapi kita mau fokus kita besok kita berkarya apa. Amin. Besok kita melakukan apa. Nah, puji Tuhan. Tetapi semuanya itu mari kita jaga dengan kita satu dengan yang lain saling memperhatikan dan saling menguatkan. Saya rindu kita melihat dalam kebenaran firman dalam 1 Korintus 15 ayat 33 yang sangat-sangat biasa kita dengar. Ya. Sebentar. (15 ayat 33). Ini yang sering kita lihat ini. Ya. Dapat ya? 1 Korintus 15:33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam ilmu psikologi, ada dua hal yang dia catat di sana adalah pertama, peer relationship and peer pressure. Apa itu peer relationship? Peer relationship adalah hubungan seangkatan. Nah, hubungan seangkatan. Itu peer relationship. Dalam ilmu psikologi, itu peer relationship. Artinya hubungan seangkatan itu adalah, boleh dikatakan hubungan yang mengikat. Berapa banyak anak muda lebih terikat dengan teman seangkatannya daripada ke saudaranya. Berapa banyak anak muda lebih terikat teman seangkatannya daripada ke orang tuanya. Paham ya? Itu namanya peer relationship. Dia lebih asik ada di teman seangkatannya daripada di keluarganya. Nah, bagaimana kita memanage semuanya ini sehingga firman Tuhan berbicara pergaulan, itu bicara tentang pergaulan. Peer relationship itu bicara pergaulan antar seangkatan. Ya, seumur, sepermainan, sehobi gitu ya. Apalagi pemuda remaja itu betul-betul lagi senang-senangnya di dalam peer relationship. Apakah itu teman sekolah, teman bermain, teman seangkatan, teman segeng, teman segrup, apalagi teman senasib, ya gitu saudara ya. Ada, itu di lingkungan ada, di sekolah ada, di tempat kantor, itu namanya peer relationship. Ya, jangan salah, di kantor itu ada hubungan yang betul-betul mengikat. Sehingga saking mengikatnya peer relationship di kantor, semua masalah rumah tangganya diceritakannya ke teman kantornya. Ada begitu ya? Jadi A sampai Z gitu loh. Ya.
Sampai-sampai suaminya ngorok diceritakan ke teman kantornya. Itu namanya peer relationship. Jadi karena mereka justru merasa bahwa dia nyaman di komunitas tersebut. Ya. Begitu, itu namanya peer relationship. Justru itu bicara tentang pergaulan, makanya kita katakan jangan sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibadah kita di tempat ini itu hanya Jumat dan Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu Anda ada di peer relationship. Betul ya? Mungkin Pak Willy ada di peer relationship di tempat dia berdagang, lingkungan dia, Pak Dipo di kumpulan komunitas dia bekerja, ya, Bung Andre, Bung Daniel, semua kita, anak-anak juga. Kita hanya Jumat dan Minggu. Bagaimana Jumat dan Minggu ini bisa lebih dominan daripada peer relationship kita? Ya, Bung Dedi juga peer relationship dengan pemancing, dengan ikan, dengan apa semua, saudara. Nah, itu peer relationship. Banyak orang justru lebih nyaman di peer relationship daripada di rumah, di komunitas, di gereja, gitu loh. Nah, tetapi saudara, saya pernah katakan bahwa Allah membentuk sebuah wadah untuk Allah merancangkan yang baik buat saudara. Wadah pendidikan, karakter, itu ada di gereja. Tetapi kadang orang lebih nyaman di peer relationship. Dia lebih nyaman dididik oleh teman seangkatannya. Ya kan? Coba teman seangkatannya bilang, "Woi, lu goblok lu." Nah, gitu. Mau dia. Tapi coba pendeta bilang ke dia, "Woi, goblok lu." Wow, golok, saudara. Nah, jadi mereka lebih senang di sana di peer relationship. Bahkan hidup mereka, bahkan orang lupa bahwa ternyata peer relationship itu mempengaruhi masa depan dia, mempengaruhi hidupnya jadi apa, bahkan mempengaruhi keluarganya. Tadi saya bilang ya, bahkan banyak orang saking nyamannya di kantor, saking akrabnya, semua kehidupannya A sampai Z diceritakannya ke teman kantornya. Jadi teman kantornya kasih nasihat ke dia. Dia nggak nyari nasihat di gereja, di rumah Tuhan, malah dia mendapat nasihat dari teman kantornya. Teman kantornya yang adalah orang nggak kenal Tuhan mengkonseling dia. Jadi begini, lu kalau rumah tangga itu jangan begitu, bro. Lu harus begini, bro. Kalau dia nggak kenal Tuhan. Diterima lagi. Ujungnya teman kantornya bilang begini aja deh. Jadi begini. Kalau lu udah bosen, kayak gue dong. Gue punya 4. Gitu saudara ya. Terpengaruh lah gitu saudara. Itu peer relationship. Meningkat lagi namanya peer pressure. Ya, dalam hubungan itu namanya peer pressure. Peer pressure itu adalah tekanan yang diterima dari komunitas. Teman seangkatan, teman kantor, teman lingkungan. Itu namanya peer pressure. Jadi, kadang dalam komunitas itu ada geng. Ada geng. Ternyata ketua gengnya Joshua, contohnya. Kan Joshua sini ya. Ketua gengnya ternyata si A. Itu semua orang ngikut nurut kepada dia, lebih dari ini orang nurut kepada orang tuanya, apalagi kepada gereja. Pernah perhatikan ya? Itu peer pressure. Ada tekanan dari segeng, teman angkatannya, teman lingkungannya, ada tekanan. Sehingga kalau teman-teman seangkatannya itu bilang, kita mau butuh dana nih, terus gimana? Tuh udah motor anggur tuh, lu cabut dah tuh, gitu. Itu peer pressure. Kadang nggak sedikit peer pressure ini membuat orang babak belur. Sehingga itulah yang mempengaruhi menjadi sulitnya orang tua mendidik anak. Sulitnya gereja mendidik, membentuk karakter seorang anak. Karena ada peer pressure itu. Ya kan? Susahnya gereja membentuk karakter seseorang karena dia punya peer pressure di luar sana. Susahnya orang tua mendidik anaknya ke arah yang benar karena ada peer pressure di luar sana. Sehingga mereka lebih tunduk kepada temennya daripada kepada mamanya. Pada mamanya bilang, "Woi Ucok, kau habis makan cuci piring."
gitu. Pertama dicuci piring, habis itu dia main ke teman-temannya. Woi, kok telat lo bro? Gue disuruh mak gue cuci piring. Woi, goblok lo, mau lo cuci piring? Itu udah kerjaan emak gitu. Akhirnya besok disuruh lagi, Ucok kok cuci piring? Enggak mau. Dia pulang, dia kabur. Itu peer pressure. Nah, jadi tekanan pergaulan itu ternyata merusakkan, ya bukan cuma merusak, tapi merusakkan sebuah kata kerja aktif. Kalau merusak itu sifat, keadaan, adjektif. Tapi merusakkan itu verb, itu kata kerja, destroy. Ya, merusakkan kebiasaan yang baik. Dan komunitas kita, saya katakan cuma 2 hari, cuma Jumat dan Minggu. Selebihnya Anda di posisi peer relationship. Atau mungkin ada peer pressure. Tetapi yang 2 hari ini dipaksa untuk menentukan kehidupan saudara, karakter saudara. Makanya di saat dia contohnya tiba-tiba karakter anaknya nggak benar, orang tuanya bilang, aduh Tuhan tolong, dia sudah ibadah, dia sudah melayani, tapi dia kenapa seperti ini? Orang tuanya lupa ada peer relationship dan peer pressure di sana. Makanya Tuhan katakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bahkan merusakkan rencana Allah. Bahkan merusakkan tujuan Tuhan. Bahkan merusakkan masa depan yang baik. Itu yang berbahaya. Tetapi pada saat dia tidak memiliki masa depan yang baik, dia akan salahkan Tuhan. Ini siasat iblis. Iblis mau umat Tuhan bergaul dengan iblis, tetapi menyalahkan Tuhan. Nah, itu kerjaan iblis ya. Iblis mau dia bergaul atau anak Tuhan bergaul dengan iblis, tetapi semuanya itu menyalahkan Tuhan. Makanya sekarang Amerika, saudara, kalau saudara nonton berita, sekarang Amerika sedang membuat program immigration disciplinary. Jadi semua imigran itu yang tidak jelas, aduh maaf saudara, kancing saya lepas. Setiap imigran yang tidak jelas itu ditendang. Ya percaya nggak? Banyak imigran di Amerika itu benci sama Amerika. Make sense ya? Destroy United States, hancurkan Amerika, Trump bajingan gitu saudara. Padahal dia tinggal di Amerika, makan di Amerika, menjadi imigran di Amerika, dapat duit di Amerika. Bahkan mendapatkan fasilitas kesehatan. Tetapi benci sama pemimpinnya, benci sama orangnya, benci sama negaranya. Makanya Amerika keluarkan mereka semua. Anda yang nggak suka, itu tegas. Ada yang nggak suka dengan kita, ada yang menyalahkan kita, silakan keluar. Nah demikian juga dalam kehidupan kita saudara, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di sana bicara tentang influence of peer pressure. Dan dalam konteks ini dikatakan bahwa apa? Biblical wisdom of choosing friends. Anda perlu biblical wisdom when you choose a friend. Anda perlu hikmat dari Tuhan untuk kita memilih teman kita, di mana kita berkomunitas, kepada siapa kita curhat. Dan juga resisting negative influence. Kita bisa bertahan, water resistance, contohnya kita bisa bertahan dari pengaruh-pengaruh yang jahat. Dan ini juga bicara tentang, bagi yang sudah senior, yang lebih tua, ini juga bicara tentang untuk kita bertahan tidak kembali lagi ke hal yang lalu. Ini yang berbahaya nih. Ya, contohnya, dulu memang kita pernah ada di peer relationship, peer pressure. Terus kita bertobat, kita melayani Tuhan. Tiba-tiba kita masih punya keinginan lagi untuk bergabung dengan mereka. Kita masih punya keinginan lagi untuk bergaul dengan mereka. Kita masih punya keinginan lagi untuk berkomunitas dengan mereka. Kita katakan,
Loh kan nggak salah, asal saya nggak berdosa. Tetapi Alkitab jelas mencatat tadi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita sudah ditarik Tuhan dari dosa, dari masa lalu, dari kita tidak benarkan, kita disucikan sedemikian rupa. Terus kita masih balik lagi atas keinginan kita sendiri. Bagaimana perasaan Dia yang sudah memberkati kita? Kita dipersiapkan untuk tujuan yang mulia, untuk maju terus, untuk berkembang terus. Tapi kita masih lebih nyaman 1-2 kali untuk masuk ke komunitas yang lama, berkomunitas dengan mereka, dan diomongin pun gak ada yang benar. Nah itu bagaimana kita resistance akan hal itu. Karena iblis tidak pernah selesai dengan misinya. Kita tahu Yohanes 10 apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sampai orang itu binasa, iblis gak puas. Makanya kita harus berlari. Tuhan katakan, aku menarik eklesia dari gelap kepada terang. Eklesia tidak bicara dari gelap, terang, gelap lagi, terang, gelap lagi, terang, gelap lagi. Kepada terang yang ajaib, sampai rembang tengah hari. Amin. Nah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus resist, kita harus bertahan. Sekalipun tidak mudah, kita harus bertahan. Kalau kita sudah mengikatkan diri kepada Tuhan, kita akan terus mengikatkan diri kepada Tuhan, dan di tangan Tuhan kita akan terpelihara sempurna. Amin. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan gak pernah menginginkan kita kembali lagi kepada kehidupan yang di luar Tuhan. Banyak orang muda pada saat ke gereja ibadah, melayani, dia ada di peer relationship, dia nanya lagi ke temannya. Temannya bilang, wih lu alim banget lu. Kita ada rasa nggak enak. Ada saudara kami di Bekasi. Seperti itu. Dia ibadah, tetapi karena lingkungan itu. Ya, lingkungan itu begitu mempengaruhi hidupnya. 80% otaknya dipengaruhi oleh lingkungan itu. Sehingga gak lama dia bergaul, nyoba narkoba. Ini ada 2 bersaudara. Yang abangnya kena narkoba. Akhirnya meninggal. Yang adiknya masih hidup. Sudah pernah kena narkoba tapi masih hidup. Cungkringnya minta ampun. Terus dia menikah. Tolong Anda menikah dengan siapa? Seorang perempuan yang sudah punya anak 3. Oh dia bujangan. Mungkin dipengaruhi narkoba atau gimana. Seorang perempuan yang punya anak 3 dan akhirnya anak keempat baru dia punya. Bapaknya itu jago adat. Aduh. Bapaknya juga punya peer relationship di lingkungan adatnya dia. Kadang nanti pada umur tertentu ya, apalagi orang Batak itu pokoknya peer relationship dengan teman seadat, teman seangkatan. Wah, itu benar-benar ujungnya biasanya dalam psikologi dari umur, jadi manusia itu 20 sampai 30 itu sekolah, kuliah. 30 sampai 40 dia berkarir, kerja. 40 sampai 50 dia mulai menuai hasil. Menikmati, dia mungkin main sepeda, dia punya hobi. 50 ke atas, dia mulai berpeer relationship lagi. Dia mulai mencari teman semarganya, teman seadatnya. Dia nyaman di sana. Dia malah lebih nyaman di adat itu daripada di gereja. Ya, makanya ada, kalau saya dulu sering khotbah di tempat-tempat adat, saudara, jika orang Batak itu kalau khotbah sejam aja dia udah garu-garu. Lama kali khotbah ini katanya. Tapi kalau dia di pesta dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam, santai dia. Yang namanya adat.
Itu peer relationship yang merusak. Sehingga banyak orang tua lebih nyaman dengan peer relationship dengan komunitas yang adat daripada dengan anaknya, dengan cucunya, dengan gereja. Nanti bahaya. Jadi nanti kita akan banyak belajar ke depan. Nah, sehingga anak ini, yang tadi saya bilang, dia konseling dengan saya. Bang, begini. Bapaknya juga nelfon saya. Bagaimana adikmu tuh? Didik lu adikmu tuh. Ya? Lu yang punya anak, gue suruh pendidik. Ajar lo adikmu tuh, ya nggak bisa. Terus gimana? Kok gimana? Ya udah hamil dia, Bang. Ya terus? Itu anak keberapa itu? Anak keempat. Tapi gue suruh tanggung jawab. Tanggung jawab yang mana? Empat-empatnya. Jadi udah menikah dengan anak itu, dan dia harus bertanggung jawab. Itu namanya peer pressure, peer relationship. Kita hanya bisa mendoakan dia berjalan dengan baik sekarang. Tetapi saudara, saya mau katakan, kehidupan kita kalau kita sudah di dalam Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan. Amin. Orang, kalau iblis sudah melihat, wah itu Tristan sudah dalam Tuhan, dia akan cari banyak cara menarik. Dia akan cari banyak cara menarik. Dan itu yang membuat kegagalan. Saudara, kehidupan kita harus terjaga. Amin. Apapun latar belakang kita, apapun status kehidupan kita, kalau kita mau terjaga, terikat di dalam Tuhan, itu menjadi titik awal Tuhan memulihkan, menolong, dan memberkati kita. Amin. Tadi firman Tuhan, setelah firman Tuhan saya katakan, kalau masih ada dosa bibir, saudara tahu, itu bisa menghalangi rencana Tuhan. Banyak orang nyaman dengan bohong. Ya kan? Di mana dia, bro? Oh, dia aman-aman saja. Padahal nggak aman. Bagaimana dia, bro? Dia aman saja. Padahal nggak aman. Saudara, Tuhan mau engkau berkomunitas yang benar dan hidup dalam pergaulan yang benar. Kalau tidak, itu akan merusak dan merusak semua dalam kehidupan kita, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan tadi, kembali lagi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kehidupan yang baik. Kalau kita masuk ke Roma, ayat yang sangat biasa, 12 ayat 1, ayat 2. Jadi, waktu di Tanjung Priok itu kita, ini coba kita sampaikan, di Tanjung Priok kita sampaikan. Di komunitas di sana itu betul-betul, aduh, jangankan di dalam rumah, di luar rumah pun lampu merah nggak ada. Itu hamba Tuhan yang pernah khotbah di sini, dia minta, udahlah khotbah tempat saya dan sebagainya. Oke lah, akhirnya kita datang. 2 minggu lalu ya, 2-3 minggu lalu. Ini saya sampaikan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi saudara, ternyata dunia ini bisa membutakan mata kita sehingga kita tidak bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Dunia ini punya misi supaya kita serupa dengan dunia. Dikala kita serupa dengan dunia, kita akan kehilangan banyak berkat. Kita akan kehilangan banyak rencana Tuhan. Tetapi kalau kita tidak serupa dengan dunia ini, kita keluar dari situ. Kita masuk kepada komunitas yang Tuhan sudah siapkan. Di sana kita akan berkembang, diberkati, dan ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Lewat firman Tuhan, budi kita dirubah. Pembaharuan budi kita dirubah. Dan dikatakan apa? Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu tujuan Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa berubah dalam segala hal. Sekalipun tantangannya, saya katakan tadi, kita berkomunitas 2 hari, yang 2 hari ini kita mau ini penentu masa depan kita. Tetapi yang 5 hari, Tuhan mau kita terjaga, terpelihara, jauh dari komunitas yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Komunitas apa itu? Saya tidak tahu. Itu komunitas kita pribadi. Hanya dikala engkau sudah ada di rumah Tuhan, dikala engkau tertanam di rumah Tuhan, melayani Tuhan, di sana kita akan bertumbuh dan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Amin. Dunia tidak pernah memberi kepastian. Dunia hanya memberikan kehancuran, tetapi didikan Allah, rencana Allah itu memberikan kepastian. Saya rasa sudah disampaikan waktu itu, saudara, bahwa dalam Yeremia 29:11 dikatakan, "For I know the plans I have for you." Amin. Declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and hope. Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada Allah mengenai engkau dan saya. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh pengharapan. Di tangan Tuhan, Tuhan tahu rencana yang terindah bagi kita semua. Tuhan tahu rencana yang paling mulia bagi kita semua, yaitu bukan kecelakaan, bukan keributan, bukan sesuatu yang mendatangkan hal yang tidak baik, tetapi apa? Masa depan yang penuh pengharapan. Dan dunia tidak bisa memberikan itu. Peer relationship tidak bisa memberikan itu. Peer pressure tidak bisa memberikan itu. Tuhan yang bisa memberikan itu. Lewat banyak jalan dan cara. Saudara, kembali lagi dikatakan apa? Bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kami pun sama, 5 hari ada di luar sana. Tetapi kami pun sebagai hamba Tuhan tetap mau terus menjaga api itu. Menjaga hubungan dengan Tuhan, apapun caranya, dengan harga apapun. Dan kami, kerinduan kami, kita pun menjaga mandat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Untuk kita tidak masuk dalam pergaulan yang buruk. Peer relationship. Sekitar kita, seangkatan kita. Yang bisa mempengaruhi masa depan kita dan sesi rumah kita. Yang bisa mempengaruhi cita-cita kita ke depan. Mari kita semua yang ada, kita mau terus tertanam dalam rumah Tuhan, berkomunitas. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan pelihara engkau, seisi rumahmu, rencanamu Tuhan akan berkati. Kalau kita mau ikut rencana Tuhan. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri.